Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Raka Putra Asmianto, NIM 09251011. Saya dari kelompok 9, yaitu saya akan mempresentasikan yaitu dari studi case kasus 5, yaitu berjudul dengan aplikasi deret Taylor pada tinggi air dalam botol saat pengisian. Dan saya beranggota 5, yaitu yang pertama ada saya sendiri Galih Raka Putra Asmianto NIM 09251011. Terus yang kedua ada Anandita Putri Ramadhani 13251027. Yang ketiga ada Brigita Arabella Pongtengko 13251064. Itu ada Ahmad Zidan 13251023. Abdul Razak Fatah Kurniawan itu ada 09251019. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi masalah, yaitu sebuah botol sedang diisi secara terus-menerus. Karena bentuk botol tidak seragam, hubungan antara tinggi air dan waktu pengisian tidak bersifat linier. Hasil pengamatan tinggi air yang selama proses pengisian diberikan pada tabel berikut, yaitu ada waktu, detik, tinggi air, sentimeter. Itu yang pertama ada 0, tinggi airnya itu 0,0. Waktu yang kedua 10, tinggi air 6,9 cm. Yang ketiga waktu 20 detik dan tinggi air itu ada 11,0 cm. Terus yang ketiga ada 30 detik, tinggi air ada 13,9 cm, dan waktu 40 detik, tinggi air 16,1 cm. Yang keenam itu ada waktu 50 detik, tinggi air 17,9 cm. Yang keenam itu ada 60 detik, tinggi airnya ada 19,3 cm. Persoalan pertama, gunakan data pada tabel untuk menentukan model fungsi HT sama dengan ln 1 ditambah BT dengan menentukan nilai parameter A dan B, serta tuliskan model fungsi lengkap yang diperoleh. Nah, pada bagian A ini, kami diminta untuk menentukan model matematika yang menggambarkan hubungan antara waktu pengisian dengan ketinggian air dalam botol. Model yang diberikan tadi adalah HT sama dengan ln 1 ditambah BT. Dengan HT dia menyatakan tinggi air saat pengisian, sedangkan T dia menggambarkan waktu saat pengisian. Nah, untuk menentukan nilai A dan B terlebih dahulu, kita mengambil 2 titik dari data tabel, yaitu kita ambil titik 10, 6,9, dan juga titik 20, 11,0. Kedua titik tadi itu kita substitusikan, kita masukkan ke dalam rumus, sehingga akan memperoleh 2 persamaan. Nah, setelah itu, kedua persamaan itu dibagi, dan hasilnya itu nanti akan menghasilkan sekitar 1,5942. Nah, kemudian untuk mencari nilai B terlebih dahulu kita gunakan dengan metode trial and error. Jadi dengan cara mencoba memasukkan beberapa nilai untuk mendapatkan nilai B. Nah, setelah dicoba beberapa kali, nilai yang kami dapatkan itu adalah 0,1. Karena hasil dari 0,1 ini dia nilai yang paling mendekati dengan nilai yang kita peroleh tadi yang 1,5942. Setelah itu, setelah mendapatkan nilai B, kita substitusikan, kita masukkan lagi ke dalam salah satu persamaan yang di atas sehingga diperoleh nilai A sebesar 9,955. Dan dengan dibulatkan dia akan menghasilkan nilai 10. Sehingga model fungsi yang digunakan pada study case ini yaitu HT sama dengan 10 ln 1 ditambah 0,1 T. Nah, dari model ini itu menunjukkan bahwa tinggi air akan bertambah dengan cepat saat awal pengisian. Kemudian, laju kenaikannya semakin melambat seiring bertambahnya waktu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Jadi, gunakan model tersebut untuk menentukan nilai saat T 15,8 detik, 16,9 detik, dan juga 75 detik. Jadi pada bagian B ini, nilai yang sudah didapat, model yang sudah didapat dari nilai A tadi, kita gunakan untuk menghitung nilai tinggi air secara eksak pada beberapa waktu tertentu, yaitu tadi 15,8, 16,9, dan juga saat 75 detik. Nah, perhitungan ini dilakukan dengan mensubstitusikan nilai tersebut, nilai T tadi, ke dalam model yang HT sama dengan 10 ln 1 ditambah 0,1. Nah, untuk
T 15,8 detik, hasil yang diperoleh sekitar 9,48 cm. Kalau untuk 16,9 detik, nilai yang didapat yaitu 9,90 cm, sedangkan untuk T 75 detik, nilai yang didapat yaitu sekitar 21,40 cm. Nah, nilai-nilai tersebut kemudian disebut nilai eksak karena nilai tersebut itu diperoleh langsung dari model fungsi yang digunakan tanpa menggunakan pendekatan Taylor. Hasil ini nantinya akan digunakan sebagai pembanding untuk menilai ketelitian aproksimasi polinom Taylor pada bagian berikutnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Lanjut di 3.3 itu penentuan polinom Taylor. Diketahui HT sama dengan 10 IN 1 ditambah 0,1 T titik aproksimasi 16 turunan fungsi, yaitu ada turunan pertama ada HT sama dengan 10 0,1 per 1 ditambah 0,1 T, itu HT sama dengan 1 per 1 ditambah 0,1 T, itu ada substitusi T sama dengan 16, H 16 sama dengan 1 per 2,6 sama dengan 0,3846. Itu ada turunan kedua, itu H T sama dengan negatif 0,1 per 1 ditambah 0,1 T pangkat 2. H 16 sama dengan negatif 0,1 per 2,6 pangkat 2 sama dengan negatif 0,1 per 6,76. Hasilnya negatif 0,01479. Lanjut, ini ada turunan ketiga, yaitu HT ditambah 0,02 per 1 ditambah 0,1 T pangkat 3, itu H 16 sama dengan 0,02 per 2,6 pangkat 3 sama dengan 0,02 per 17,576. Hasilnya 0,001138. Menentukan waktu yang diperlukan. Lanjut di turunan keempat, itu ada H pangkat 4 T sama dengan negatif 0,006 per 1 ditambah 0,1 T pangkat 4. Lanjut di H pangkat 4 16 sama dengan negatif 0,006 per 2,6 pangkat 4 sama dengan negatif 0,006 per 45,5976. Hasilnya negatif 0,001313. Nilai fungsi di titik T sama dengan 16, H 16 sama dengan 10 in 2,6 sama dengan 10 Lanjut 10,955. Hasilnya 9,55. terhadap akurasi aproksimasi. Itu lanjut di polinom Taylor order kedua, itu P2 T sama dengan H 16 ditambah N 16 T negatif dikurang 16 ditambah H 16 per 2 T dikurang 16 pangkat 2. Hasilnya 9,55 ditambah 0,3846 T dikurang 16 dikurang 0,00740 T 16 pangkat 2. Lanjut ada polinom Taylor order ketiga, itu adalah P3 T ditambah P2 T ditambah H 16 per 3. Lanjut T dikurang 16 pangkat 3 sama dengan 9,55 ditambah 0,3846 T 16 dikurang 0,00740 T dikurang 16 pangkat 2 ditambah 0,00590 T dikurang 16 pangkat 3. Itu lanjut di polinom Taylor order keempat, itu adalah P4 T sama dengan P3 T sama dengan N pangkat 4 16 per 4 T dikurang 16 pangkat 4 sama dengan 9,55 ditambah 0,3846 T 16 dikurang 0,00740 T dikurang 16 pangkat 2 ditambah 0,00190 T dikurang 16 pangkat 3 dikurang 0,0000547 T dikurang 16 pangkat 4. Itu lanjut ada 3.4 estimasi penggunaan polinom Taylor, yaitu
Yang pertama, estimasi penggunaan polinom Taylor diketahui T dikurang 16 sama dengan 15,8 ditambah 16 sama dengan 0,2. Terus yang ordo kedua adalah P2 15,8 ditambah sama dengan 9,55 ditambah 0,3846 dikurang negatif 0,2 dikurang 0,00740 negatif 0,2 pangkat 2 sama dengan 9,55 0,07692 0,000296 sama dengan 9,477784. P2 15,8 hasilnya 9,478. Dan orde ketiga itu ada P3 15,8 sama dengan 9,55 ditambah 0,3846 negatif 0,2 dikurang 0,00740 negatif 0,2 pangkat 2 ditambah 0,00190 negatif 0,2 pangkat 3 sama dengan 9,47784 dikurang 0,0000152 hasilnya 9,47782. Lanjut di P3 15,8 hasilnya 9,478. Ya, orde keempat itu adalah P4 15,8 sama dengan 9,47782 dikurang 0,00000547 negatif 0,2 pangkat 4 sama dengan 9,47782 dikurang 0,000009 hasilnya 9,47782. Hasilnya 4P4 15,8 hasilnya 9,478. Lanjut di estimasi pada T sama dengan 16,9 diketahui T 16 sama dengan 16,9 dikurang 16 sama dengan 0,9. Dari orde kedua itu ada P2 16,9 ditambah 9,55 ditambah 0,3846 0,9 dikurang 0,00740 0,90 pangkat 2 hasilnya sama dengan 9,55 ditambah 0,34614 dikurang 0,005994 sama dengan 9,895146 hasilnya 42 16,9 hasilnya 9,895. Orde ketiga itu ada P3 16 dikurang 9 hasilnya 9,895146 ditambah 0,00190 0,9 pangkat 3 sama dengan 9,895146 sama dengan ditambah 0,001385 hasilnya 9,895285. P3 16 kurang 9 tuh hasilnya 9,895. Lanjut di orde keempat itu ada P4 16,9 sama dengan 9,895285 dikurang 0,0000547 0,9 pangkat 3 sama dengan 9,895285 dikurang 0,000359 dan hasilnya hasilnya 3,895281. Hasilnya 42 16,9 hasilnya adalah 9,895. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait poin 3.5 atau pembahasan galat, di mana untuk titik pertama yaitu H15,8 nilai X-kat-nya adalah 14,977580. Hasil pendekatan Taylor orde 2 menghasilkan galat sebesar 0,00003 ketika menggunakan Taylor orde 3. Galatnya turun menjadi sekitar 0,000006. Sedangkan pada Taylor orde 4 galatnya semakin kecil sehingga mendekati 0. Pada titik kedua yaitu H16,9 nilai SK-nya adalah 16,925676, ini mana pada Taylor orde 2 menghasilkan galat sekitar 0,00006717. Setelah ditambah ke orde 3, galat berkurang menjadi sekitar 0,00000283. Pada orde 4 galat kembali mengecil sehingga hampir 0.
Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi orde polonium Taylor yang digunakan, maka hasil pendekatannya semakin mendekati nilai eksak. Hal ini terlihat dari nilai Galat absolut yang terus menurun dari orde 2 ke orde 4. Oleh karena itu, Taylor orde 4 memberikan tingkat akurasi terbaik pada perhitungan ini. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang model fungsi yang diperoleh untuk memprediksi tinggi air pada waktu tertentu, yaitu 75 dan 120 detik. Model yang digunakan H buka kurung T sama dengan 14,57 IN buka kurung 1 ditambah 0,0564 T tutup kurung. Untuk prediksi pada 75 detik nilai T sama dengan 75 disubstitusikan ke dalam model. H buka kurung 75 tutup kurung sama dengan 14,57 in buka kurung 1 ditambah 0,564 dikali 75 tutup kurung. H 75 dikurang 14,57 IN buka kurung 5,23 tutup kurung. H buka kurung 75 tutup kurung sama dengan 14,57 dikali 1,654. Terus H buka kurung 75 tutup kurung sama dengan 74,10 cm. Jadi tinggi air setelah 75 detik itu 24,10 cm. Selanjutnya untuk prediksi tinggi air pada 120 detik itu sama seperti cara yang pertama. H-nya itu tetap, yang berubah itu di angka 75-nya dan di angka 14-nya itu tetap sama. Nah, hasilnya itu di perhitungan 120 detik itu hasilnya 29,87 cm. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tinggi air terus bertambah seiring bertambahnya waktu, tapi laju kenaikan semakin lambat. Hal ini disesuaikan dengan karakteristik fungsi dari logaritma yang naik cepat di awal kemudian meningkat lebih lambat seiring waktu. 3.7 Penentuan waktu pencapaian ketinggian, di mana menentukan waktu yang diperlukan agar tinggi air mencapai 18 cm. Diketahui HT sama dengan 18. Substitusikan ke model 18 sama dengan A ln 1 tambah BT. Bagi kedua ruas dengan A, 18 per A sama dengan ln 1 tambah BT. Eksponensialkan kedua ruas, E berpangkat 18 per A sama dengan 1 ditambah BT. Sehingga T sama dengan E 18 per A dikurang 1 per B. Maka diperoleh waktu yang diperlukan agar tinggi air mencapai 18 cm, yaitu T sama dengan 50,5 detik. Lanjut 3.8 yaitu interpretasi hasil. Hasil diskusi yang pertama, pengaruh orde Taylor terhadap akurasi aproksimasi, di mana semakin tinggi orde polinom Taylor yang digunakan, semakin banyak juga informasi turunan fungsi yang dimanfaatkan sehingga aproksimasi menjadi lebih akurat. Pada hasil perhitungan terlihat bahwa orde 4 menghasilkan galat yang jauh lebih kecil dibandingkan orde 2 dan orde 3. Yang kedua yaitu mengapa galat semakin besar menjauh dari titik aproksimasi, mana polinom Taylor merupakan pendekatan lokal yang dibangun di sekitar titik pengembangan T sama dengan 16. Ketika nilai T semakin jauh dari titik tersebut, bentuk polinom semakin berbeda dengan fungsi logaritmik asli sehingga galat jadi meningkat. Ketiga yaitu apakah aproksimasi Taylor layak digunakan untuk prediksi jangka panjang. Jawabannya, aproksimasi Taylor sangat baik digunakan untuk estimasi di sekitar titik pengembangan karena menghasilkan galat yang lebih kecil. Namun untuk prediksi jangka panjang, terutama pada fungsi logaritmik, model asli lebih layak digunakan. Kenapa? Karena akurasinya tetap terjaga pada rentang waktu yang jauh dari titik aproksimasi. Terima kasih.